Sar. Bapakmu. Kenapa? Bapakmu meninggal. Bapak! Bapak! Astagfirullahaladzim. Iya, mau banget. Gak kuat saya ini. Yuk kita pergi aja yuk, bau banget yuk. Pak, ini saya mengambil jenazah bapak saya dulu, Bang, saya gak bisa. Baunya terlalu menyengat, Bang. Saya tahu besanmu itu. Dia pemuja ilmu hitam yang sangat kuat. Dari awal saya tahu bapak kamu pemuja ilmu hitam. Gak akan saya jadikan menantu. Kamu tanggung jawab. Kalau Rama kenapa-napa, kamu pergi dari sini. Enggak, Mas! Mas, dengerin aku dulu! Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Narasumber kita kali ini akan membagikan sebuah kisah yang begitu pilu dan menggetarkan tentang kutukan 7 turunan. Seperti apa kisahnya? Langsung kita sambut Mbak Sari. Permisi Mbak. Halo Mbak Sari. Halo Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Silakan Mbak duduk. Terima kasih Mbak. Mbak Sari, terima kasih banyak sudah hadir di sini dan sudah bersedia membagikan sebuah kisah yang mungkin sangat traumatis bagi kamu. Tapi kami sangat mengapresiasi Mbak Sari membagikan kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Sudah siap Mbak untuk berbagi kisahnya? Iya Mbak. Silakan Mbak Sari. Awalnya dulu hidup saya sangat bahagia. Saya menikah dengan suami yang sangat mencintai saya. Kami juga memiliki seorang anak laki-laki kecil yang sangat lucu. Dia selalu menjadi pelipur hati saya, Mbak. Dan yang lebih bahagia lagi, saya juga tinggal bersama mertua yang sangat mencintai saya, Mbak. Tapi semua itu berubah setelah ayah meninggal dunia. Setelah kejadian itu, semua berubah jadi gelap. Ini dia. Beda banget. Akhir-akhir ini banyak maling. Kita harus rajin-rajin ngeronda nih. Ya betul tuh. Betul. Pokoknya kita harus waspada. Iya. Emang harus waspada itu kita. Jangan sampai lengah. Tapi kok sepi gini ya? Serem gitu ya? Malam ini merinding banget ya. Perasaan gue jadi gak enak nih. Iya. Kok serem gini ya? Ada apaan tuh? Ayo kita cek ke sana. Ayo kita periksa. Ayo. Ada mayat, Tang. Astagfirullahaladzim. Ayo kita periksa, Pak. Ayo. Bau. Ini Pak Jaya, warga RT 5. Iya benar, Bang. Ayo, segera lapor Pak RT. Ya udah, kalian tunggu di sini. Dan saya yang lapor PRT. Ya, pergi sana. Pak, kita tutup aja dulu ya, Pak. Aku nggak sabar deh Mas buat ketemu sama Bapak. Apalagi aku udah bawain ayam goreng kesukaan Bapak. Pasti Bapak seneng banget. Iya, sayang. Aku juga kangen banget sama Bapak. Nanti kita kasih langsung ya. Iya Mas. Astaga, Mas, ada apa? Gak tahu, sayang. Kayak orang. Tapi bukan orang. Mas, kamu jangan bercanda deh. Aku takut. Serius. Mas. Ada apa ya? Itu, Sar. Bapakmu. Kenapa? Bapakmu meninggal. Bapak! Bapak meninggal!
Di mana, Mas? Ayo ikut saya aja. Mas, ayo, Mas. Mas, ayo. Ayo cepet, Mas. Ayo cepet. Mas. Bapak! 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 Bapak bangun, Pak! Pak! Siapa yang tega lakuin ini semua? Bapak! Sayang, sabar sayang. Sabar sayang. Enggak, Mas! Bapak bangun, Pak! Bapak bangun! Bapak jangan tinggalin Sari, Pak! Bapak! Bapak jangan tinggalin Sari, Bapak! Bapak Sari mohon bangun, Pak! Bapak bangun! Bapak! La ilaha illallah. 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 Banget! Gak kuat, ih! Baunya makin busuk banget. Gak kuat saya. Bang, buka aja. Astagfirullahaladzim. Iya banget, gak kuat saya ini. Yuk kita pergi aja yuk, bau banget yuk. Tahan. Pak, tolong Pak jangan pergi dulu. Bantu saya, Pak. Bantu saya. Makan jenazah bapak saya dulu, Maaf, Pak. saya gak bisa. Baunya terlalu menyengat, Pak. Ayo. Mas. Ayo, Mas. Kayaknya aku gak kuat deh. Kita pergi aja yuk. Mas, kamu yang bener aja, Mas. Ini bapakku loh. Jenazah bapakku harus dimakamin sekarang juga, Mas. Iya. Tapi aku gak kuat dengan baunya. Mas. Bapak. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini, mengenang semua. Aku pulang dulu ya, Pak. Jadi, Mbak menguburkan Bapak Mbak sendirian. Iya, Mbak.
Saya nggak punya pilihan waktu lagi saat itu. Bahkan suami saya juga menyerah. Semua warga takut sama mayat ayah saya, Mbak. Ya ampun, Mbak. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Mbak? Mbak, sekarang ini saya takut, Mbak. Besan saya yang selama ini saya kenal, Alim, ternyata... Ya, Ki Jaya. Saya tahu besanmu itu. Dia pemuja ilmu hitam yang sangat kuat. Ini bukan cerita main-main. Bu Retno, mati mengenaskan seperti itu bukan cuma kebetulan. Ini balasan dari kutukan yang dia buat. Kutukan 7 turunan. Seluruh keluarganya yang masih hidup bakalan tidak selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama, kamu kamar duluan ya. Nanti papa nyusul. Iya, Pak. Bayu, istri kamu di mana sekarang? Dia masih ada di kuburan, Bu. Gak ada yang mau nguburin jenazah bapaknya. Warga malah pada ketakutan, terus pada pergi. Kamu nggak bantuin? Enggak, Bu. Maunya sangat menyengat. Betul kan yang saya bilang? Kutukan Ki Jaya sudah merambat ke seluruhnya. Keluarganya yang masih hidup itu semuanya bakal kena sial. Bayu, kita harus pisahkan Rama dari Sari. Kalau enggak, Rama bisa kena kutukan itu. Tapi Bu, dia itu kan ibunya. Ini bukan masalah pilihan. Ini soal keluarga kalian. Jangan sampai kutukan itu merambat ke keluarga kalian. Jaya, keturunanmu akan kuhabisi satu persatu. Kalian semua tidak akan luput dari kutukan ini. Setelah kejadian itu, hidup saya semakin berat, Mbak. Saya pikir kutukan itu akan berakhir di makam ayah saya. Tapi rasanya terus mengikuti saya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop. Kamu jangan masuk kamar dulu. Emangnya kenapa, Bu? Pakai nanya lagi, kamu nggak sadar tubuh kamu perlu tanah kuburan. Saya nggak mau ya rumah saya dikotorin tanah kuburan. Dan saya nggak mau keluarga saya kena kutukan. Kalau dari awal saya tahu bapak kamu pemuja ilmu hitam, saya nggak akan jadikan kamu sebagai menantu saya. Pakai nangis lagi. Mandi sana. Iya, Bu. Ingat ya, satu lagi. Kamu jangan pernah tidur lagi sama Rama. Emangnya kenapa, Bu? Kan aku ibunya. Ya, emang kamu ibunya. Tapi saya nggak mau ya, cucu saya kena kutukan seperti bapak kamu. Iya, Bu.
Pintunya kebuka ya? Jangan-jangan ada maling. Sengaja ngagetin ibu, biar ibu mati jantungan. Enggak, Bu. Sari cuma mau tutup pintu kok. Sana ya kamu. Ya ampun. Ini kalau ibu pulang masih berantakan gini, pasti ibu bakalan marah. Rama sayang, kamu masuk duluan ya. Mama beresin ini dulu. Iya, Ma. Tuhan. Akan kuhabisi semua keturunanmu, Jaya. Satu persatu. Ini. Bikin keluar dadar ah. Semua mereka menderita sampai tetes darah penghabisan. Rama? Halo Bayu, cepat pulang Bayu. Rumah kebakaran. Rama pingsan. Tolong, bangun. Untung waktu itu warga banyak yang datang, Mbak. Membantu memadamkan kobaran api itu. Syukurlah Mbak. Tapi anak Mbak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Mbak. Anak saya baik-baik saja. Waktu itu sempat pingsan sebentar. Tapi setelah itu sudah sadar lagi, Mbak. Saya ikut lega Mbak mendengarnya, syukurlah. Mbak, tapi kenapa Mbak masih terlihat sedih? Saya justru malah disalahkan sama suami saya, Mbak. Hah? Kamu mau anak kita mati, ha? Kamu tanggung jawab kalau Rama kenapa-napa. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf, Mas. Aku janji aku nggak akan lalai lagi, Mas. Dasar perempuan bawa sial. Kamu tuh bukan bawa bencana di rumah ini. Mas, aku minta maaf. Mas, aku minta maaf. Jangan-jangan saja ada yang buang. Pasir. Sampai Rama kenapa-napa. Kamu. Sari, keluar kamu. Ada apa, Bu? Taburan bunga yang ada di sini kemana? Udah Sari sapu, Bu. Dasar perempuan bodoh. Gara-gara kamu Rama hampir mati. Kamu buang bunga penangkal itu kan? Maaf, Bu. Sari nggak tahu. Maaf kamu bilang.
Kalau Rama sampai kenapa-napa gimana? Kamu tuh emang sengaja ya buat keluarga ini supaya celaka. Astagfirullahaladzim, Bu. Kok Ibu mikirnya kayak gitu? Gak mungkin, Bu. Sari mau nyelakain anak Sari sendiri. Nggak usah ngeles kamu. Udah jelas-jelas Rama itu hampir mati. Kalau kamu mau mati, mati aja sendiri. Nggak usah bawa-bawa cucu saya. Sumpah, Bu. Sumpah kamu tuh nggak bisa dipercaya. Ya, halo? Apa? Saya dipecat, Pak. Saya salah apa? Pak, rumah saya kebakaran. Anak saya hampir mati. Jadi saya harus pulang dulu, Pak. Iya deh, Pak. Bayu, kamu dipecat? Iya, Bu. Saya dipecat. Saya udah jelasin semuanya. Tapi mereka nggak nerima alasan apapun. Kamu denger kan? Hah? Ini gara-gara kamu nih. Kamu buang bunga penangkal itu. Suami kamu kena sialnya. Sari nggak tahu, Bu. Sari kira tadi tuh sampah, Bu. Makanya Sari sapuin, Sari bersihin, Sari buang. Kamu tuh kan punya mulut ya. Kalau mau ngapa-ngapain kamu kan bisa tanya dulu. Bayu, udah deh. Sebelum terjadi yang lebih parah lagi, lebih baik kamu cerai nih perempuan ini. Mas, aku mohon jangan. Mas, jangan. Gak usah banyak ngomong. Ayo masuk. Masuk. Mas, jangan. Sini. Masih barang-barang kamu sekarang juga. Mas, Saya nggak mau lihat kamu di sini lagi. Mas jangan usir aku, Mas. Aku nggak tahu, Mas. Tadi tuh aku cuma bersih-bersih aja, Mas. Aku tuh pengen rumah ini rapi dan bersih. Udah Sari. Kamu tuh udah bawa sial dalam keluarga ini. Kamu pergi dari rumah ini. Mas, jangan usir aku. Mas, aku mohon, Mas, jangan usir aku, Mas. Kenapa nangis? Gak apa-apa, sayang. Mama cuman harus pergi aja dari rumah ini. Rama, sini. Biarkan mama kamu pergi. Mama nggak pantas ada di rumah ini. Gak mau, papa jahat. Mama jangan pergi ya. Mama di sini aja. Terus jadinya bagaimana, Mbak? Apakah akhirnya kamu jadi diusir oleh suami kamu? Awalnya suami saya bersikeras untuk mengusir saya, Mbak. Bahkan mertua saya juga ingin mengusir saya. Tapi karena anak saya memohon, akhirnya suami saya luluh hatinya, Mbak. Dan saya nggak jadi diusir. Syukurlah ya, Mbak. Berkat anak Mbak, akhirnya Mbak nggak jadi diusir oleh suami. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Untungnya anak saya bisa meluluhkan hati ayahnya. Tapi ibu mertua saya tetap yakin kalau saya ini pembawa sial. Terus apa yang terjadi setelah itu, Mbak? Apa yang kamu lakukan? Saya cuma bisa pasrah, Mbak. Lalu ibu mertua saya minta dukun untuk menghilangkan sial yang ada di tubuh saya. Menghilangkan bagaimana sih, Mbak? Ibu mertua saya memanggil dukun untuk menjampi-jampi saya, Mbak. Sari, ini bukan perlawananmu, tapi arwah ayahmu yang menguasaimu. Tolong, kasih aku gak seperti yang kalian pikirin. Aku gak pernah belajar ilmu itu. Aku gak bawa sial, sakit. Kamu harus lawan. Tapi aku akan membersihkan kutukannya dulu. Baik, kakak sambil air.
Terima kasih ya Mbah. Kalau nggak ada Mbah, saya nggak tahu gimana keluarga saya, anak saya. Sekarang ini saya merasa terlindungi Mbah. Saya akan selalu jaga Sari dan keluarga ibu, supaya keluarga ibu Retno tidak pernah kena sial lagi. Sekali lagi terima kasih ya Mbah. Oh iya. Dasar orang bodoh. Gampang sekali aku kendalikan. Uang itu hanya awal. Nanti dia akan datang lagi dengan lebih banyak uang. Demi perlindungan yang tak pernah berakhir. Oh ya. Ini minuman buat Rama. Agar terhindar dari kutukan. Supaya tidak seperti ibunya. Ini tambahan untuk Mbah ya. Tapi tolong dipastikan ya Mbah, ramuannya bekerja dengan cepat ya Mbah. Oh iya pasti. Silakan diambil. Terima kasih. Betapa mudahnya memanfaatkan ketakutan dan kebodohan mereka. Oke, saya pamit ya Bu. Iya ya Mbah. Selamat malam. Saya nggak akan pernah melupakan momen itu, Mbak. Waktu itu, saya diperlakukan seperti binatang sama mereka. Suami dan mertua saya seperti sudah nggak punya hati lagi. Aduh Mbak, sabar ya. Saya nggak kebayang betapa beratnya kamu harus melalui itu semua. Itu tidak layak dilakukan pada perempuan manapun, Mbak. Sabar ya, Mbak. Saya turut prihatin. Iya, Mbak. Mbak, dan anak kamu, anak kamu sendiri bagaimana dong, Mbak? Semenjak kejadian itu, saya sangat khawatir sama anak saya, Mbak. Saya takut anak saya kenapa-kenapa. Memang ya Mbak, setelah kejadian itu, apa lagi yang terjadi Mbak? Rama, kamu harus minum obat ini ya, supaya kamu kuat nggak kena kutukan seperti mama kamu. Nggak mau, Nek. Pahit. Wah, Rama nggak ada pilihan lain deh. Kalau kamu nggak minum obat ini, nenek marah sama kamu. Ayo minum. Minum. Mama, aku kangen sama Mama. Mama juga kangen sama kamu, sayang. Aku mau tidur sama Mama. Enggak. Kamu harus tidur sama nenek. Nggak mau, Nek. Aku nggak mau tidur sama nenek. Aku mau tidur sama Mama. Bu, aku mohon ya, izinin Mama tidur sama aku. Tapi malam ini aja ya. Makasih ya, Bu. Takut Farhana? Ya sudah, untung kamu tidak apa-apa. Rama sayang, mimpi yang indah ya sayang. Rama, kamu kenapa sayang? Rama sayang. Rama, kamu kenapa? Rama. Kamu ngapain ini? Kenapa dia bisa muntah darah begitu? Mas, aku nggak tahu Mas. Tadi aku cuma bacain dongeng, terus tiba-tiba Rama batuk-batuk terus muntah darah kayak gini, Mas. Masa kamu nggak tahu? Rama dari tadi sama kamu. Kalau kamu nggak apa-apain Rama, nggak mungkin dia muntah darah begitu. Mas beneran aku nggak tahu apa-apa. Ada apa sih ini ribut-ribut? Rama mau muntah darah. Kamu apain cucu saya? Sumpah Bu, Rama nggak aku apa-apain. Nggak mungkin kamu nggak apa-apain. Pasti kamu mau racunin cucu saya kan? Enggak Bu, nggak mungkin aku tega racunin Rama. Rama anak aku Bu. Perempuan membawa sial. Serah ibu mau ngomong apa.
Mas. Aku mohon, Mas. Ayo kita bawa Rama ke rumah sakit, Mas. Aku takut Rama kenapa-napa. Enggak. Jangan bawa ke dokter. Bawa ke Mbah Tejo aja. Dia yang bisa membersihkan kutukan ini. Istighfar, Bu. Rama butuh penanganan dokter, bukan penanganan dukun. Mas, ayo, Mas. Kamu gak usah ikut campur. Rama. Gak usah dicampur kamu. Ya Allah, aku harus apa? Aku nggak tahu kenapa suami dan mertua aku selalu menganggap aku sebagai perempuan pembawa sial. Ya Allah, tolong aku. Tolong aku untuk menyelamatkan anakku. Kasih aku petunjuk ya Allah untuk bisa menyelamatkan anakku. Cucu saya kenapa, Mbah? Iya, Mbah. Anak saya kenapa bisa buta darah begitu, Mbah? Kutukan kakeknya sedang mencoba menggodanya lagi. Ini bukan hal yang mudah, Ibu Retno, Mas Bayu. Mbah, tolong cucu saya, Mbah. Berapapun uangnya saya bayar, asal cucu saya ditolong, Mbah. Iya, Mbah. Tolong selamatkan anak saya, Mbah. Saya pasti akan menolong Rama. Dan juga saya akan menjaga Rama biar terlepas dari kutukan 7 turunan. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kamu mau anak kita mati, ha? Kamu mau tanggung jawab kalau Rama kenapa-napa? Cinta Masih barang-barang kamu sekarang juga. Saya nggak mau lihat kamu di sini lagi. Sial dalam keluarga ini. Mama, aku kangen sama Mama. Mama juga kangen sama kamu, sayang. Ya Allah, seandainya semua ini ujian darimu untuk menghapus semua dosa kedua orang tuaku. Aku ikhlas ya Allah. Tapi seandainya semua ini ternyata karena ulah mertuaku, aku mohon ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang diderita anakku. Jangan biarkan anakku ikut menanggung kutukan ini. mengingat semua yang pernah terjadi. Jadi Mbak dibekap sama dukun itu? Iya Mbak, saya dibekap sama Mbah Tejo sampai gak sadarkan diri. Bahkan saya juga gak sadar berapa lama saya pingsan. Waktu sudah sadar, tiba-tiba saya sudah di rumahnya Mbah Tejo. Mbak, mengerikan sekali dukun itu. Iya Mbak, semenjak itu saya melihat ada sisi lain dari Mbah Tejo. Sisi lain? Maksud Mbak, sisi lain seperti apa? Ternyata Mbah Tejo bukan dukun biasa, Mbak. Ternyata Mbah Tejo punya niat yang lebih gelap dan berbahaya, Mbak.
kamu pikir saya akan melepaskan kamu? Sudah capek-capek membunuh Jaya ayahmu. Sekarang aku harus menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Kamu yang bunuh bapakku. Kenapa? Kenapa kamu bunuh bapakku? Darah kamu, darah Jaya, darah keluarga Jaya, itu kunci buat menambah ilmuku abadi. Aku habisi kalian, dimulai dari kamu, berikutnya anakmu. Enggak! Ada aku, Bu. Lagi kamu datang ke sini, ha? Aku mau ngomong sama Ibu, Bu. Enggak. Sana pergi sana pergi. Bu, tolong dengerin penjelasan aku dulu, Bu. Mau bahas apa lagi kamu? Udah jelas kan? Bayu udah talak 3 untuk kamu. Mama dalam bahaya, Bu. Mbah Tejo, dia mau menghabisi Rama, Bu. Jangan ngarang kamu ya. Kamu pikir saya percaya sama omongan kamu? Mbah Tejo itu yang nyelamatin Rama. Enggak. Mbah Tejo malah yang mau menghabisi Rama. Ibu inget ramuannya bikin Rama muntah darah. Itu karena dia kan? Dia juga cerita soal kutukan 7 turunan. Bu, semuanya bohong. Dia cuma iri sama bapakku karena ibu bapakku lebih hebat, Bu. Ngaco kamu. Kamu pikir saya percaya sama omongan kamu? Hah? Bu, aku rela ditalak. Aku rela ngejauh dari ibu. Tapi izinin aku bawa anak aku, Bu. Cuma Rama yang aku punya, Bu. Rama! Rama ini Mama. Rama, Mama mau ketemu enggak? Rama! Mama? Rama ini Mama. Rama. Sari. Rama nggak akan kemana-mana. Silakan kamu pergi. Aku bakalan pergi, tapi izinin aku bawa Rama, Mas. Mas, anak kita dalam bahaya, Mas. Cukup. Kamu udah banyak bikin keributan di sini. Sekarang kamu pergi dari sini. Enggak, Mas. Pergi. Mas dengerin aku dulu, Mas. Saya sudah tidak mau melihat muka kamu lagi. Pergi dari sini sekarang. Aku mohon, Mas, dengerin aku dulu, Mas. Aku cuma mau Rama, Mas. Cuma dia yang aku punya sekarang, Mas. Gak perlu. Saya bisa rawat Rama sendiri. Sekarang kamu pergi dari sini. Aku cuma butuh Rama, Mas. Mas! Mas! Ibu! Rama!
saat itu, hidup saya rasanya hancur sekali, Mbak. Saya bingung harus kemana lagi. Saya cuma ingin anak saya selamat, Mbak. Saya kebayang, Mbak. Apa yang kamu harus lalui dan apa yang kamu rasakan pada saat itu pasti sangat berat, Mbak. Tapi kamu sangat tangguh, Mbak. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Sebenarnya saya ingin menyerah, Mbak. Tapi saya ingat anak saya. Saya terus memandangi foto anak saya. Saya ingat senyumannya, Mbak. Dari situ saya sadar, saya nggak bisa nyerah. Saya akan melakukan apapun demi anak saya. Meskipun saya harus direndahkan dan dihina seperti itu, Mbak. Apa yang kamu lakukan? Saya akan melawan Mbah Tejo, Mbak. Saya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anak saya. Mbak, saya sangat salut sama keberanian kamu, Mbak. Seorang ibu yang berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Salut, Mbak. Mama sekolah dulu ya. Nanti pulang sekolah, Nenek beliin es krim. Gak mau nih, aku maunya sama mama. Rama, kok kamu sekarang sering ngebantah Nenek sih? Dulu enggak. Rama, kamu mau kemana? Sari, mau dibawa kemana Rama? Ma, Rama itu anakku. Aku bebas bawa dia kemanapun yang aku mau. Tolong, Jolek! Tolong penculik! Ada apa ini, Bu? Mas, tolong. Jangan biarkan dia bawa cucu saya. Rama kan anaknya Sari. Kenapa Ibu teriak-teriak penculik? Emangnya kalian nggak tahu? Bapaknya Sari ini pemuja ilmu hitam. Dia ini keturunan pembawa sial. Saya nggak mau dia bawa cucu saya. Ih, pantesan dulu Pak Jaya matinya mengenaskan. Pasti keturunannya juga bakal kena kutukan. Tolong, Pak. Jangan ambil anak saya, Pak. Dia hidup saya satu-satunya, Pak. Maaf ya Bu Sari. Ini demi kebaikan semua. Tolong serahkan Rama sama neneknya. Sadar atau tidak, Ma, aku gak mau pergi, aku mau sama mama. Kamu sayang, kamu harus ingat ya. Mama sayang sama kamu lebih dari apapun. begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggal. Ayo, jangan deketin mama kamu. Ikut sama nenek. Ayo cepet. Udah, sebaiknya Ibu pergi aja. Udah, pergi aja. Tolong pergi sana, Bu. Maafkan mama, Rama. Suatu hari nanti, mama pasti jemput kamu lagi. Pasti. Apa yang ada di pikiran kamu pada saat semua itu terjadi? Saya nggak peduli orang mau bilang apa tentang saya. Meskipun saya dihina, itu nggak ada artinya buat saya. Tapi Mbak, anak kamu bagaimana, Mbak? Apakah dia melihat kamu diperlakukan seperti itu? Yang nggak bisa saya terima adalah ketika Rama ditarik dari pelukan saya, Mbak. Saya nggak sanggup melihat Rama nangis, pengen sama saya. Rasanya di saat itu hati saya seperti dirobek-robek, Mbak. Karena Rama adalah satu-satunya anak saya yang sangat berarti di hidup saya. Saya akan tetap berjuang untuk menyelamatkan anak saya, Mbak. Apapun resikonya, saya nggak akan membiarkan anak saya dihina dan disakitin siapapun.
Mbah, tolong sembuhkan Rama, Mbah. Saya mau Rama bisa melupakan mamanya. Saya nggak tahan, Mbak, kalau dia selalu mengingat-ingat mamanya, Mbah. Tenang, Bu Retno. Mbak sudah menyediakan ramuan khusus untuk sekali minum. Agar Rama bisa melupakan semua apa yang membuatnya digoyang. Terima kasih ya, Mbah. Sama-sama. Saya cuma mau Rama itu hidup normal dan bisa melupakan masa lalunya, Mbah. Ramuan ini bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk memutuskan darah keturunan Jaya. Kalau ibunya lolos, maka anaknya yang akan terkena kutukan. Ya Allah, semoga nggak ada yang lihat aku. Aku harus selamatin Rama. Aku harus hentiin Mbah Tejo sebelum semuanya terlambat. Pasti racun. Rama dalam bahaya. Rama, buka mulutnya Rama. Ini untuk kebaikan kamu, Rama. Rama. Biar kamu cepat melupakan ibu. Buka mulut. Ayo. Aku nggak bisa tinggal diam. Rama, tunggu. Mama akan selamatkan kamu. Ayo. Rama, buka mulutnya Rama. Buka. Ya. Rama. Sari, apaan kamu? Jangan sentuh anakku. Ini demi kebaikan Rama. Kebaikan apa? Kalau emang demi kebaikan Rama, kalian minum ramuan itu. Apaan kamu, ha? Kamu mau ibu minum? Ibu kan? Yang bawa Mbah Tejo ke sini. Oke. Aku bakal minum. Sehat kalian bilang. Aduh. Ayo Rama, kita pergi. Tunggu. Jangan sentuh saya. Lepasin kaki saya. Ayo Rama. Tunggu. Hei, tunggu. Kurang ajar, tunggu. Sari. Hei. Lepaskan anak itu. Atau kamu akan menyesal nanti. Tidak akan. Lepaskan.
setelah semua itu terjadi, mantan mertua dan mantan suami saya terkena sakit keras, Mbak. Ketika ke dokter pun, penyakit itu tidak diketahui. Dan yang lebih anehnya lagi, penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Saya bersyukur sekarang saya bisa hidup bahagia bersama anak saya, Mbak. Saya bisa membuktikan bahwa saya bukan pembawa kutukan 7 turunan dan bukan pembawa sial seperti apa yang mereka katakan, Mbak. Mbak Sari, aku senang sekali bahwa pada akhirnya kisah ini menjadi sebuah akhir yang baik untuk kamu dan terutama untuk anak kamu. Iya, Mbak. Semoga kalian berdua sehat terus ya, Mbak ya. Amin ya Allah. Dan terima kasih Mbak sudah membagikan kisah kamu kepada kami. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan catatan hati perempuan kali ini. Dari kisah Mbak Sari kita belajar bahwa kebenaran dan cinta selalu punya kekuatan untuk menang. Bagikanlah kisah nyata kamu yang bisa menginspirasi dan menguatkan para perempuan lain yang tengah berjuang di luar sana. Kisah yang terpilih akan dijadikan episode khusus di catatan hati perempuan. Saya Nadia Mulia, undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.